Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mewakili kelompok saya akan menyampaikan materi presentasi tentang big data dan contoh implementasinya. Untuk implementasinya sendiri tentang pencarian pattern data gudang pada PT Bank Mandiri. Sebelum membahas materi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad B. Pratama dengan nomor induk mahasiswa 520181103. Kemudian ada Aziz Prabowo dengan nomor induk mahasiswa 520181104. Dan yang terakhir ada Rusula Afini dengan nomor induk mahasiswa 52018111006. Berikut adalah pembahasan yang nanti akan kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai big data. Yang kedua tentang karakteristiknya, yang ketiga tentang implementasinya, dan yang terakhir adalah mengenai kesimpulan ataupun hasil dari presentasi kali ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang big data itu sendiri. Big data bukanlah suatu teknologi, teknik maupun inisiatif yang berdiri sendiri. Big data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big data menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran super besar, sehingga terlalu sulit untuk teknologi, keahlian, maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. Selanjutnya adalah mengenai framework dari big data. Yang pertama adalah Hadoop. Hadoop dibuat oleh Hadoop Cutting yang pada asalnya adalah sebuah subproject dari NATS yang digunakan untuk search engine. Selain itu, Hadoop merupakan framework software berbasis Java dan open source yang berada di bawah bendera Apache Software Foundation. Berfungsi untuk mengolah data yang memiliki ukuran sangat besar secara distribusi dan berjalan di atas klaster yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung atau parallel computing. Hadoop sendiri dapat mengolah data dalam jumlah yang sangat besar hingga petabyte. Untuk 1 petabyte sendiri terdiri dari 10.224,5 byte dan dijalankan di atas ratusan bahkan ribuan komputer. Kemudian ada metode pengembangan perangkat lunak agile. Pengembangan perangkat lunak agile merupakan salah satu metodologi dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Kata agile berarti bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, waspada. Kata ini digunakan sebagai kata yang menggambarkan konsep model proses yang berbeda dari konsep model-model proses yang sudah ada. Kemudian berlanjut rational undefined process. Rational undefined process adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak interaktif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya membahas sedikit mengenai arsitektur Hadoop, karena nanti pada implementasinya yang digunakan adalah Hadoop. Untuk Hadoop sendiri terdiri dari command Hadoop yang berguna dalam menyediakan akses ke dalam file sistem yang didukung oleh Hadoop. Command Hadoop ini berisi paket yang diperlukan oleh jar file, script yang membutuhkan untuk memulai Hadoop, dan dokumentasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Hadoop. Berdasarkan inti dari Hadoop adalah terdiri dari yang pertama Hadoop Distributed File System atau HDFS untuk data yang terdistribusi. Yang kedua ada MapReduce Framework untuk aplikasi dan programming yang terdistribusi. Untuk tabel di bawah adalah gambar dari inti Hadoop itu sendiri. Untuk yang kiri itu tadi ada Hadoop Distributed File System dan yang kanan ada MapReduce.
Kemudian pembahasan kita berlanjut mengenai karakteristik dari big data yang sering biasa disebut 5V. Yang pertama adalah value. Value adalah nilai pada data yang juga bergantung pada isi data. Skill tim data analis yang menganalisa data dengan data dan pengolah yang tepat. Big data ini dapat menghasilkan informasi yang sangat berharga untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua ada volume, yaitu jumlah data atau kuantitas yang dihasilkan dari transaksi serta volume data yang disimpan. Yang ketiga ada velocity, yaitu kecepatan dalam menggenerate data, mengakses data, serta memproses data. Yang keempat ada variasi, yaitu variasi tipe dan variasi sifat dari data. Apakah data tersebut bersifat struktur atau tidak struktur, semi struktur atau tidak struktur. Yang terakhir ada veracity, yaitu truthfulness, reliability, quality, dan availability dari data itu sendiri, yang berarti bahwa data yang ada ini dapat dipercaya atau tidak kebenarannya, dapat diandalkan atau tidak, data ini berkualitas atau tidak, serta dapat diakses dengan baik. Selanjutnya adalah mengenai implementasi dari big data itu sendiri, tentang pencarian pattern data gudang pada PT Bank Mandiri. Pembahasan ini menggambarkan proses implementasi berdasarkan metodologi Agile yang biasa disebut dengan POSGAME, di mana aplikasi pengelolaan data dengan menggunakan teknologi big data pada data gudang Bank Mandiri sudah siap untuk dilakukan implementasi dan sudah melalui proses analisa, perencanaan, dan pengembangan, di mana proses implementasi ini akan menggambarkan proses aplikasi pengelolaan data untuk pencarian pattern pada data gudang dengan teknologi Hadoop, serta pengujian aplikasi untuk memastikan aplikasi sudah siap dan sudah melalui tahap pengujian. Sebelum ke proses pengaplikasian menggunakan Hadoop, ada beberapa tahapan awal yang harus dilakukan, seperti analisis aplikasi yang akan diajukan atau Proposed Application Analysis. Program aplikasi yang diusulkan yaitu terdiri dari sebuah aplikasi klien. Aplikasi klien yaitu aplikasi pengelolaan data untuk pencarian pattern data gudang yang berperan sebagai interface oleh user untuk melakukan pengelolaan data dan menampilkan pattern data yang dibutuhkan. Aplikasi tersebut menggunakan teknologi big data agar saat proses pengelolaan data pada proses aplikasi tersebut lebih optimal, sehingga saat user akan menampilkan pattern berdasarkan data yang telah diolah akan lebih maksimal. Kemudian ada proses pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama ada observasi, yaitu mencatat dan mengamati langsung dengan mendatangi gudang Bank Mandiri, serta melihat bagaimana pengelolaan data yang dibuat untuk dijadikan bahan pelaporan. Dan yang kedua ada teknik interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data informasi kepada staf dan manajemen Bank Mandiri. Kemudian ada juga Undefined Modeling Language atau UML. UML adalah metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perencanaan sistem berorientasi objek yang biasanya digunakan untuk pemodelan awal dalam pembuatan aplikasi. Untuk UML yang kiri adalah UML yang digunakan pada proses implementasi pencarian pattern data gudang dari si user yang menggunakan proses big data yang menghasilkan pattern berdasarkan periode, pattern berdasarkan barang, dan pattern berdasarkan customer. Kemudian untuk yang kanan sendiri adalah contoh UML dari sistem perbankan, di mana antara satu atribut dengan atribut yang lain saling memiliki keterkaitan. Selanjutnya adalah diagram activities dari big data proses itu sendiri. Yang pertama, user memilih menu pada aplikasi
yaitu pilihan menu Big Data. Lalu pada pilihan submenu, user memilih Big Data Process. Setelah diklik, program akan menjalankan yang pertama ekspor data dari database detail underscore pesan ke input.txt. Yang kedua, program akan meremove FTP out dari direktori Adobe. Yang ketiga, program akan meremove FTP in dari direktori Adobe. Yang keempat, program mengcopy input.txt to FTP in pada direktori Adobe. Yang kelima, proses wordcount FTP in. Yang keenam, wordcount mapper proses FTP in. Yang ketujuh ada wordcount reducer proses FTP in. Yang ke-8 output big data proses ke direktori Adobe FTP out. Dan yang terakhir program mengekspor FTP out dari direktori Adobe ke direktori lokal. Untuk gambaran lain dari diagram activities-nya adalah sebagai berikut. Untuk penjelasannya sama seperti penjelasan diagram activities sebelumnya. Selanjutnya diagram kelas yang memiliki 5 atribut: barang masuk, customer, pemesanan, barang, detail pesan, yang saling berkaitan antara atribut satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah tahapan dari proses. Untuk yang kiri adalah user interface pada menu Big Data. Terdapat menu pada user interface yaitu submenu Big Data Process dan submenu Result. Untuk user tadi memilih Big Data Process. Untuk tampilannya terlihat seperti gambar yang di kanan. Selanjutnya, export data to txt. Setelah klik proses dilakukan, dalam prosesnya tabel detail underscore pesan yang berada di database akan diekspor to txt dan txt tersebut akan tersimpan di lokal dengan nama input.txt. Gambar input.txt dapat dilihat pada contoh gambar. Gambar tersebut adalah merupakan contoh hasil ekspor to txt yang menjadi input.txt. Selanjutnya, dalam proses running, program akan membaca direktori Adobe. Dalam direktori Adobe terdapat FTP out. Dalam proses running, program FTP out yang tersimpan atau masih dalam keadaan kosong akan di-remove. Hal tersebut dikarenakan direktori Adobe pada FTP out tidak dapat menyimpan dan melakukan duplicate data, sehingga diharuskan melakukan remove FTP out dari direktori Adobe. Berikut adalah cara kerja pada proses remove FTP out. Saat prosesnya, command prompt remove FTP out akan muncul sebagai pemberitahu bahwa FTP out sudah di-remove. Berikut contoh command prompt saat tampil dan script programnya. Kemudian setelah menjalankan proses remove FTP out pada direktori Adobe, dalam direktori Adobe juga terdapat FTP in. Dalam proses ini, running program FTP in yang tersimpan atau masih dalam keadaan kosong juga akan di-remove. Hal tersebut dikarenakan direktori Adobe pada FTP in tidak dapat menyimpan dan melakukan duplicate data, sehingga diharuskan melakukan remove FTP in dari direktori Adobe. Berikut adalah cara kerja pada proses remove FTP in. Saat prosesnya, command prompt remove FTP in akan muncul sebagai pemberitahu bahwa FTP in sudah di-remove. Berikut adalah contoh command prompt saat tampil dan script programnya. Selanjutnya, setelah FTP out dan FTP in sudah di-remove dalam direktori Adobe, program akan mengimport input.txt yang sudah tersimpan pada proses sebelumnya ke dalam FTP in dalam direktori Adobe. Program tersebut juga akan menggunakan command prompt dalam menjalankan running programnya sebagai pemberitahu bahwa input.txt sudah diimpor di direktori Adobe. Untuk contoh command prompt-nya seperti gambar yang di samping.
Selanjutnya, setelah FTP in sudah terisi oleh data dari input.txt, selanjutnya adalah proses word count data pada direktori Hadoop. Pada proses ini, data pada FTP in dikelola oleh algoritma MapReduce, di mana proses word count mapper dan word count reducer dilakukan, dan proses algoritmanya tersebut sudah dijelaskan pada tahapan sebelumnya. Setelah berhasil dijalankan, akan muncul word count MapReducer sukses, dan output dari running program tersebut secara otomatis akan tersimpan pada FTP out. Program tersebut juga menggunakan command prompt dalam menjalankan running programnya sebagai pemberitahu bahwa proses word count MapReducer sudah diimport dari direktori Hadoop. Untuk contoh command prompt-nya terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya, setelah proses word count MapReducer selesai, selanjutnya command prompt kembali untuk memanggil data dari FTP out. Di sini proses FTP out akan dipanggil untuk menampilkan data hasil output ke user interface, dan FTP out yang sudah terpanggil akan tersimpan di lokal yang sudah disiapkan dalam lokal disk C output. Berikut adalah command prompt yang dimaksud. Kemudian setelah proses word count dilakukan, output yang diproses MapReduce akan tampil seperti gambar di bawah ini dengan format output.txt dengan tersimpan di FTP out, dan secara by system tersimpan juga di file lokal. Untuk tampilannya terlihat pada gambar yang di kanan. Setelah itu, berikut adalah tampilan dari submenu result. Pada tampilan ini, user dapat melihat hasil data yang dikelola oleh teknologi Big Data dari menu Big Data Process. Di menu Big Data Result, user dapat melihat data yang dikelola oleh teknologi Big Data by period maupun by code barang sesuai periode atau kode atau nama barang yang diinginkan dan nama wilayah yang melakukan pemesanan. Setelah tampilan menu Big Data Result keluar, kemudian pilih Search by Periode dan pilih periode yang diinginkan. Setelah itu, pilih button Result. Rincian data barang berdasarkan periode yang dipilih akan tertampil pada user interface berikut. Setelah itu, user juga dapat melihat report data secara terdeskripsi seperti jumlah barang yang dipilih berdasarkan periode, jumlah barang yang sering dipesan, dan jumlah barang yang jarang dipesan seperti pada user interface gambar di bawah. Kemudian setelah data yang diinginkan tampil pada menu Big Data Result, user dapat melihat rincian data dengan cara memilih data yang diinginkan, kemudian klik See Result. Kemudian akan tertampil tampilan hasil See Detail dari data yang dipilih secara terperinci. User juga dapat melihat deskripsi dari rincian data yang ditampilkan untuk memudahkan proses pelaporan kepada manajemen. Untuk tampilan hasil See Detail ke user interface adalah seperti gambar yang tertampil pada slide. Setelah proses dilakukan pengujian black box. Tujuan dari pengujian adalah mengidentifikasi strategi pengujian, prosedur pengujian yang memungkinkan proses pengujian yang efektif atau efisien, dan pengujian dilakukan dengan menggunakan jenis pengujian black box itu sendiri. Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus sampel uji yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan bahwa pada proses pengelolaan data dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data dengan teknologi Big Data mampu melewati pengujian sistem yang telah diberikan sesuai dengan keinginan user. Kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Dari hasil pengujian dapat diketahui presentasi masing-masing penilaian adalah untuk ya,
85/85 dikali 100 hasilnya 100%. Untuk tidak sama dengan 0/85 dikali 100% sama dengan 0%. Berikut ini adalah analisis data dari pengujian functionality. Berdasarkan analisis deskriptif dan perhitungan, maka diperoleh persentase 100% dari pengujian functionality dari pengujian ISO 9126. Dari skor persentase yang didapat, maka kualitas perangkat lunak dari sisi functionality telah sesuai dengan atribut functionality dan mempunyai skala sangat tinggi. Lihat dalam tabel untuk persentasenya sendiri 100% semua. Selanjutnya, hasil dari implementasi. Berdasarkan analisis dan pengujian pada aspek functionality dengan ISO 9126 yang menggunakan metode angket, didapatkan 100% yang mempunyai arti bahwa kualitas sistem informasi sudah sesuai atribut functionality. Sementara untuk metode black box testing, yaitu secara keseluruhan aplikasi big data untuk pencarian pattern data gudang pada PT Bank Mandiri sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya aplikasi pengelolaan data untuk pencarian pattern data gudang dengan menggunakan teknologi big data, staf dan manajemen dapat memperoleh informasi-informasi pattern data untuk pelaporan dan analisis dalam mengambil keputusan. Staf dan manajemen juga dapat memperoleh informasi dari aplikasi dalam bentuk pattern data, by period, barang, dan customer berdasarkan kebutuhan user dalam metode pengumpulan data. Berikut adalah beberapa tautan sumber materi yang tadi kami sampaikan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan baik dari materi ataupun penyampaian, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.